Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan kakak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama dulu. Semoga pembelajaran yang kita terima hari ini mendapat keberkahan dari Allah SWT. Yuk bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai menghindari perilaku dosa besar. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dosa besar. Pengertian dosa besar ialah dosa besar berarti perbuatan atau pelanggaran terhadap hukum Tuhan atau agama yang menyebabkan pelakunya mendapat sanksi yang berat dari Allah. Sanksi itu bisa terjadi di dunia ataupun di akhirat. Itu dosa besar, yaitu dosa besar itu ya pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Misalnya pelanggaran apa yang perintah Allah, misalnya meninggalkan sholat padahal wajib tapi ditinggalkan, itu termasuk dosa besar juga. Dan di buku dijelaskan beberapa dosa besar seperti pergaulan bebas, mabuk-mabukan, judi, zina, dan mengkonsumsi narkoba. Yang A. Pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas pada dasarnya berasal dari budaya barat di mana orang-orang bebas untuk melakukan segala hal tanpa suatu batasan, seperti aturan agama dan norma masyarakat. Hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan budaya timur, khususnya Islam. Bagi kita orang Islam, sangat bertolak belakang dengan apa yang sering dilakukan oleh orang barat. Yang kedua, penyebab pergaulan bebas. Pertama ialah keluarga orang tua. Anak berakhlak mulia lahir dari orang tua berakhlak mulia pula, karena orang tua, terutama ibu, adalah sekolah pertama untuk anaknya. Pelajaran pertama yang diterima anak berasal dari orang tua, terutama ibunya. Setelah itu baru merambah ke lingkungan keluarga lainnya dan lingkungan di luar keluarga. Baik atau buruknya akhlak seorang anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan orang tuanya dan lingkungan keluarga lainnya. Ini ya saran juga sih bagi kita, apalagi seorang perempuan, karena di sini sudah dijelaskan ibu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Dan orang tua adalah yang pertama kali anak itu kenal, dan akhlak anak mengikuti akhlak orang tua. Terus ada lingkungan. Yang kedua ialah kurangnya pemahaman agama. Nah, di sini sudah dijelaskan kurangnya pemahaman agama. Maka bagi kita alangkah baiknya jika kita mempelajari masalah agama, yaitu dengan datang ke majelis, terus mengikuti pengajian di mana-mana. Itu penting, sangat penting masalah agama. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga penting bagi kita. Yang C, lingkungan. Lingkungan merupakan tempat individual tinggal dan melakukan aktivitas. Selain keluarga, terdapat lingkungan sekolah, teman dekat, dan lingkungan masyarakat. Pergaulan bebas bisa diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang buruk, seperti teman dekat yang berperilaku buruk dan lingkungan masyarakat yang acuh tak acuh, sehingga akan membuat seseorang cenderung berperilaku dengan bebas tanpa ada rasa malu. Semoga lingkungan kita selalu jangan ada orang yang acuh tak acuh seperti itu. Jadi seandainya ada yang seperti itu, biasanya kan ada yang digerebek, misalnya ada kayak itu tuh. Terus yang kedua, media massa. Media massa juga merupakan salah satu faktor. Selanjutnya adalah media massa. Media massa juga merupakan salah satu faktor penyebab pergaulan bebas, karena menjadi tempat unjuk kebebasan berekspresi yang terkadang melampaui batas. Peran media massa seperti televisi, majalah, internet, dan sebagainya. Kita biasanya kan nonton tuh televisi, itu banyak sekali yang seperti pergaulan bebas, apalagi ada sekarang macam-macam televisi sudah. Kakak juga sering melihat di TV ada film yang kayak seperti
masih SMP sudah pacaran kayak gini-gini, aduh jangan deh, itu melampaui batas banget. Dampak negatif dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas akan berdampak negatif bagi kehidupan pribadi seseorang, terutama pelajar. Ia hanya memikirkan bagaimana caranya menikmati kehidupan dunia, bersenang-senang tanpa memedulikan norma-norma agama dan masyarakat. Di sini sudah dijelaskan jelas sekali bahwa sangat berdampak negatif bagi kita yang masih pelajar. Karena hanya memikirkan kesenangan di dunia, kita tidak tahu bagaimana nanti di akhirat kan. Yang B, mabuk-mabukan, meminum khamar. Pengertian khamar. Mabuk-mabukan dapat diartikan sebagai aktivitas meminum ataupun menghisap secara berlebihan bahan-bahan material yang dalam jumlah tertentu dapat membuat pelakunya mabuk. Apapun yang bisa membuat pelakunya mabuk itu termasuk khamar. Terus bentuk dan contoh mabuk-mabukan. Contohnya yaitu anggur. Terus anggur yaitu meminum minuman beralkohol yang dibuat dari sari anggur jenis Vitis vinifera yang biasanya hanya tumbuh di area 30 hingga 50 derajat lintang utara dan selatan. Yang kedua ialah bir, yaitu segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati tanpa melalui proses penyulingan setelah fermentasi. Yang ketiga, rum, yaitu minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase, tetes tebu. Yang keempat, vodka, yaitu minuman beralkohol berkadar tinggi, bening, dan tidak berwarna. Yang kelima, whisky, yaitu minuman beralkohol dari fermentasi serealia yang mengalami proses washing, dihaluskan, dicampur air, serta dipanaskan. Itu macam-macamnya. Terus, akibat negatif perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama ialah hilangnya akal sehat. Karena dia mabuk, jadi hilang akal sehatnya. Terus, rusaknya kesehatan dan organ saraf. Yang ketiga, fisik menjadi lemah, mata merah, dan perut membuncit. Yang keempat, orang yang sedang mabuk bisa membuka rahasianya sendiri. Karena dia tidak sadarkan diri mungkin ya, jadi dia bisa membongkar rahasianya sendiri. Yang kelima, mengganggu lingkungan sekitar karena pembicaraannya. Yang keenam, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Yang ketujuh, membahayakan keselamatan orang lain. Yang kedelapan, membuka peluang untuk berbuat jahat. Ada kakak pernah mendengar bahwa orang yang mabuk tuh bisa jadi nanti dia memperkosa, menjamret, dan bisa jadi dia nanti membunuh karena pengaruh obat yang mabuk-mabuk tadi. Bagian yang ketiga ialah berjudi. Pengertian berjudi. Berjudi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Dalam Islam, perbuatan tersebut termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Karena apa? Karena berjudi itu merugikan semua orang, bukan malah memenangkan tapi merugikan. Bentuk dan contoh judi. Yang pertama ialah dadu. Yang kedua kartu remi. Yang ketiga lotre. Yang keempat semua permainan yang melupakan ibadah. Yang kelima menjual benda yang belum jelas. Yang keenam menyabung binatang. Menyabung binatang itu ya kayak mengadu binatang. Terus akibat negatif perilaku judi. Yang pertama, akan menjadi orang yang hina di tengah masyarakat. Jika seseorang sudah terbiasa melakukan judi, cenderung untuk melakukan kriminal, seperti mencuri, bohong, dan membuat keributan. Yang kedua, moralitas menjadi sesuatu yang tidak penting. Ketiga, kehidupan keluarganya akan berantakan dan bercerai-berai. Keempat, kehidupannya penuh dengan utang sehingga akan menjadi miskin dan sengsara. Nah, karena kan judi itu main. Terus apabila dia kalah,
cari lagi duit sampai duit milik dia sendiri habis, akhirnya dia mencuri atau berhutang. Yang kelima, berjudi akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah jina. Pengertian jina. Jina yaitu hubungan badan di luar hubungan pernikahan yang sah menurut agama dan menurut hukum. Perbuatan ini sangat tercela, baik menurut pandangan Allah maupun pandangan manusia. Allah melarang perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perjinahan, misalnya pergaulan bebas dan berpakaian atau berhias yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bentuk dan contoh perilaku jina, yaitu jina mata, yaitu memanfaatkan mata hanya untuk melihat aurat wanita dengan terus-menerus atau mengintip orang yang sedang melakukan hubungan suami istri, sehingga secara tidak langsung memunculkan nafsu biologisnya dan cenderung melakukan hal yang sama. Yang kedua, bermesra-mesraan atau bergandengan tangan. Yang ketiga, lesbian, yakni berzina dengan sesama wanita. Yang keempat adalah homo, yakni berzina dengan sesama lelaki. Dampak negatif dari perilaku zina, yang pertama akan merusak lingkungan hidup sekitarnya. Karena perbuatan zina merupakan penyakit masyarakat. Terus, yang kedua akan mengidap penyakit kelamin seperti AIDS. Yang ketiga, menimbulkan perceraian dalam rumah tangga akibat perselingkuhan, sehingga anak-anaknya menjadi korban akibat perceraian orang tuanya. Yang keempat, bila terjadi kehamilan akibat hubungan badan di luar pernikahan, karena takut menanggung malu, tak sedikit yang mengaborsi kandungannya. Bahkan sang wanita juga disakiti karena takut dan malu dengan keluarganya. Yang kelima, akan timbul kedengkian dan dendam akibat cemburu, sehingga kehidupannya tidak tentram dan selalu sakit hati. Yang kelima ialah mencuri. Pengertian mencuri. Mencuri ialah mengambil milik orang lain untuk dijadikan milik sendiri dengan cara yang tidak sah, baik menurut hukum adat maupun hukum agama. Ibnu Arafah mengatakan bahwa pencuri adalah orang yang datang secara sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Terus, hal-hal yang menyebabkan seseorang mencuri antara lain. Yang pertama, kebiasaan sejak kecil cenderung berbuat dosa. Yang kedua, adanya keinginan untuk memiliki. Yang ketiga, tidak ada pendidikan moral dalam keluarga. Yang keempat, sekadar menarik perhatian. Yang kelima, mengharapkan untuk diterima. Yang keenam, terperangkap oleh jiwa yang memberontak. Yang ketujuh, faktor kebutuhan hidup. Yang kedelapan, gejala penyakit. Nah, kakak dulu punya cerita bahwa di pondok, kakak kan orang pondok, di pondok ada orangnya kaya, mempunyai segalanya, berkecukupan lah, tapi dia masih mencuri. Nah, yaitu itu seperti kayaknya gejala penyakit karena rasa ingin memiliki punya orang gitu. Nah, bentuk dan contoh perilaku mencuri. Yang pertama, mencuri atau mencopet, yaitu mengambil harta orang lain yang dilakukan oleh seorang mukallaf, balik dan berakal sehat secara sembunyi-sembunyi mencapai jumlah 1 nisab dari tempat penyimpanannya, dan orang yang mengambil itu tidak mempunyai andil pemilikan terhadap orang yang diambil ataupun dicuri. Yang kedua, menyamun, merampok atau membajak. Menurut istilah syara, merampok disebut qat'ut thariq, yang artinya memotong jalan atau menjegal, atau disebut hirobah, yang artinya peperangan yang secara istilah. Menyamun mengambil harta orang lain dengan cara paksa, kekerasan, ancaman senjata, penganiayaan, dan bahkan kadangkala dengan menghilangkan nyawa pemilik barang. Ya, kayak seperti tadi begal, kayak itu loh. Akibat negatif perilaku mencuri. Berikut beberapa dampak negatif perilaku mencuri. Yang A, dampak terhadap pelaku. Dampak yang akan
dialami pelaku pencurian atas perbuatannya tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Mengalami kegelisahan batin karena pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Kedua, mendapatkan hukuman yang berat apabila ia tertangkap yang sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Ketiga, mencemarkan nama baik karena jika ia terbukti mencuri, sudah pasti namanya tercemar di mata masyarakat. Yang keempat, merusak keimanan karena seorang yang mencuri berarti telah rusak imannya, dan jika ia mati sebelum bertobat maka ia akan mendapat azab yang pedih. Yang ke-B, dampak terhadap korban. Dampak pencurian bagi korban diantaranya dapat menimbulkan kerugian harta, kekecewaan yang menimpa korban karena kehilangan hartanya, keresahan jiwa, dan ketakutan karena harta merasa terancam. Yang keenam, penyalahgunaan narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba adalah suatu zat adiktif seperti narkotika, alkohol, putau, sabu-sabu, dan ganja. Zat seperti itu dilarang oleh pemerintah karena keberadaannya sangat membahayakan, baik fisik maupun non-fisik. Kemungkinan seseorang terjerumus atau menggunakan narkoba antara lain: yang pertama, kematian orang tua; kedua, perceraian kedua orang tua; ketiga, hubungan kedua orang tua tidak harmonis; keempat, suasana rumah tangga yang tegang; 5. Orang tua sangat sibuk; 6. Pergaulan bebas tanpa hati-hati; 7. Rendahnya pemahaman pendidikan agama; 8. Terlalu bebas mencari teman baik di rumah maupun di sekolah; 9. Berawal dari mencoba-coba yang pada akhirnya menjadi berlanjut. Cukup sekian yang bisa kakak jelaskan. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan, dan semoga pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Oh ya, jangan lupa absen.